Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHFM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG, dan yang saya hormati Dospen Pembimbing 1 Dr. Hasan Fathullah Rusli MKI, dan Dospen Pembimbing 2 Vita Firdausiah MH. Yang saya hormati dan yang saya cintai segenap orang tua tercinta, dan saya atas nama Vindayati Nur Fazila dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah akan memulai presentasi proposal. Saya akan mempresentasikan judul saya yang mana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Gading. Alasan saya memilih judul yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Gading, karena pentingnya memahami bagaimana hukum Islam dapat diaplikasikan dalam konteks modern, terutama dalam hal penggunaan gadget yang dapat mengaruhi keharmonisan keluarga dalam pernikahan beda negara. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, dan jenis penelitiannya studi kasus. Nah, untuk kajian pustakanya yaitu dilakukan oleh Eva Fitriah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Aplikasi Dating dan Tinder dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga. Terus penelitian yang kedua dilakukan oleh Sayyiduddin Sarwar 2021, yang mana judulnya Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bencuriki Barat, Kota Priper. Terus penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rahmawati Marlina 2020, yang mana judulnya Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga. Terus yang keempat dilakukan oleh Aisyah Siti 2023, yang mana judulnya Analisis Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam. Terus yang terakhir, yang kelima, dilakukan oleh Dwi Anjar Kurnianingsih tahun 2020, yang mana judulnya itu tentang tinjauan hukum Islam terhadap perceraian melalui gadget. Nah, di sini latar belakang pernikahan beda negara dan penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi yang sakral dan harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya untuk meninjau hukum Islam terkait dengan penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Nah, untuk rumusan masalah di sini saya menggunakan yang pertama, bagaimana penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara dalam menjalani pernikahan beda negara terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Terus yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Terus tujuannya di sini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana penggunaan gadget dapat mempengaruhi frekuensi kualitas komunikasi yang kurang sehat antara pasangan yang terpisah oleh jarak. Terus yang kedua, untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Nah, untuk manfaat penelitiannya secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, yang pertama untuk menambah pengetahuan bagi penyusun dan manfaat untuk peneliti. Secara praktis, di sini hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi peneliti dan lingkungan sekitarnya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Nah, bab 2, kajian teori, yaitu yang pertama tentang pernikahan beda negara atau campuran. Di sini pernikahan itu perjanjian antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan tujuan membangun rumah tangga. Nah, untuk bab 2, kajian teori, yang pertama itu tentang pernikahan beda negara atau campuran. Pernikahan adalah perjanjian antara suami istri untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, dan dengan tujuan untuk membangun keharmonisan dan sakinah, mawaddah, warahmah, yang mana dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Terus yang kedua, tentang dampak penggunaan gadget terhadap keharmonisan keluarga. Di sini ada dua dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak positifnya itu memudahkan komunikasi antar pasangan yang jarak jauh atau campuran. Terus yang kedua, dampak negatif. Dampak negatifnya itu akibat
penggunaan gadget dalam pernikahan beda negara bisa menyebabkan konflik antara suami dan istri dan kecanduan. Bisa juga perselingkuhan di Kecamatan Jatim. Terus yang ketiga mengenai tentang keharmonisan. Nah, keharmonisan di sini itu harus saling mengerti dan mempunyai komitmen satu sama lain antar pasangan suami dan istri. Terus yang keempat, tinjauan hukumnya, penggunaan gadget harus bijak dan bagaimana etika moral yang diajarkan dalam Islam. Bab 3, metode penelitian. Di sini jenis pendekatan penelitian yaitu ada dua. Yang pertama, pendekatan penelitian kualitatif, yakni data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan berupa hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan untuk jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Data dan sumber data penelitian, data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Nah, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Nah, data primer, data merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau melalui wawancara, kuesioner untuk mendukung keakuratan data, di mana informasi diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Terus, data sekunder, sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Untuk teknis pengumpulan data, yang pertama data observasi. Yang pertama observasi merupakan penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan atau pengamatan secara langsung objek yang diteliti. Terus yang kedua wawancara. Yang ketiga dokumentasi. Teknis analisis data. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti dalam menyatakan analisis data kualitatif. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tersebut. Nah, yang terakhir, teknis analisis data. Pengelolaan data yang didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Untuk teknis analisis data, yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan atau pemusatan perhatian dan data kasar dari lapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Terus yang kedua, model data atau penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang beri kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajian antara lain berupa teks naratif, grafik, jaringan, bagan, dan tujuannya adalah untuk memudahkan membaca. Oleh karena itu, sajian harus tertata secara apik. Terus yang ketiga, penarikan kesimpulan, verifikasi atau verifikasi kesimpulan. Langkah ketiga dari verifikasi analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai memutuskan makna sesuatu atau mencatat keteraturan pola-pola yang menjelaskan. Mungkin tidak akan jadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran dan catatan lapangan. Pengecekan keabsahan temuan pada penelitian ini. Keabsahan data penelitian temukan bisa dilihat dari kejelasan serta kesesuaian data yang telah ditemukan. Dan mungkin itu saja yang dapat peneliti sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.